Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Di video kali ini, kita akan mengorek sedikit mengenai Piala AFF yang akan dihelat kurang dari 1 bulan lagi. Pertanyaannya adalah, masih pentingkah Piala AFF yang sekarang berganti jadi Piala ASEAN didapatkan Timnas Indonesia? Masalahnya Timnas Indonesia kini sedang berfokus menata Piala Dunia 2026. Kabar Timnas Indonesia akan turun dengan pemain lapis kedua di AFF pun bisa jadi alternatif lain. Sebelum kita lanjut ke pembahasan di video ini, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar Timnas Indonesia di channel ini. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Akhir bulan Oktober udah tiba, walaupun ini tanggal tua, tapi kamu harus tetap semangat ya guys. Kalau ngelihat tanggalan di kalender, itu artinya tahun ini mau berakhir kurang dari 2 bulan lagi. Perayaan Natal 2024 dan tahun baru 2025 sudah sebentar lagi. Bagi mereka yang merayakan dan siap menyambut tahun baru, jelas akan menyambutnya dengan riang gembira. Begitupun juga dengan fans sepak bola di Asia Tenggara yang pasti udah gak sabar nunggu perhelatan pesta bola terakbar Piala AFF atau yang sekarang dikenal dengan Piala ASEAN. Ajang ini akan berlangsung pada awal Desember nanti hingga awal tahun 2025 mendatang. Piala ASEAN edisi kali ini akan diikuti 10 negara termasuk Timnas Indonesia. Lalu seperti apakah persiapan Timnas Indonesia di ajang tersebut? Rencananya Timnas Indonesia akan menggunakan pemain lapis kedua demi bisa fokus di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain harus fokus menatap hajatan akbar sepak bola dunia itu, Timnas Indonesia tentu juga tidak akan bisa menurunkan gerbong pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa. Tidak masuknya Piala ASEAN ke dalam agenda kalender FIFA juga jadi salah satu penyebabnya. Dengan situasi seperti itu, maka klub-klub Eropa jelas tidak diwajibkan melepas pemainnya lantaran liga mereka yang masih berjalan. Kecil kemungkinannya bagi Shin Tae-yong untuk bisa memanggil pemain-pemain seperti Jay Etzes, Justin Hubner, Verdonk, Hilgers, hingga Tom Haye. Para pemain keturunan Indonesia ini akan sulit jika harus bergabung dengan Timnas Indonesia di bulan Desember nanti. Masalahnya liga-liga mereka seperti Serie A, Eredivisie, Liga Inggris tidak libur seperti di sini. Menyambut Piala AFF 2024, liga-liga di ASEAN pun akan diliburkan sementara. Untuk itu dengan tidak bisa bermainnya para diaspora yang berkarir di Eropa tadi, Shin Tae-yong masih bisa menggunakan pemain diaspora lainnya seperti Jordi Amat yang bermain untuk Johor Darul Takzim, Sadil Ramdhani Sabah FC di Liga Malaysia, ex-PSM Makassar Asnawi Mangkualam yang membela Port FC di Liga Thailand. Si tangan kuat Pratama Arhan yang bermain di Korea bersama Suwon FC pun rencananya bisa diturunkan di Piala ASEAN nanti. Bahkan tembok terakhir Timnas Indonesia di bawah Mistar Marten Pas pun kemungkinan besar bisa membela Indonesia. Besar kemungkinan bagi kiper 26 tahun itu bertempur di ajang Piala AFF nanti. Maarten Paes yang membela FC Dallas di Major League Soccer atau MLS yang saat ini sudah masuk fase akhir musim. Dengan begitu di bulan Desember nanti, FC Dallas tidak punya laga resmi lagi karena juga tidak lolos ke playoff MLS musim 2024. Sebelumnya, bahkan muncul wacana bahwa skuad Garuda akan diisi para pemain yang bermain di Liga 1 seperti Mark Klok, Kambuaya, Rahmat Irianto, Malik Rizaldi, Sayuri bersaudara walau Liga 1 tetap akan berjalan selama Piala ASEAN. Melihat situasi dan tekanan yang ada, PSSI kabarnya tetap pada pendirian awal. Erick Thohir tidak melihat Piala AFF sebagai prioritas Timnas Indonesia untuk saat ini. Saking tidak memprioritaskan agenda Piala AFF ini, PT LIB tidak diminta untuk menghentikan kompetisi saat turnamen itu berlangsung. Erick Thohir justru menegaskan agar Shin Tae-yong memprioritaskan pemain muda untuk diberangkatkan ke Piala AFF 2024. Bahkan ada rumor kalau Timnas Indonesia yang kemarin juara Piala AFF U19 lah yang akan diberangkatkan.
Menurut Erik, ini dilakukan PSSI untuk menciptakan generasi baru di Timnas Indonesia untuk masa yang akan datang. Lalu bagaimanakah dengan persiapan negara-negara di ASEAN? Dengan skuad yang ada saat ini, Timnas Indonesia setidaknya punya 3 pesaing yang jadi musuh bebuyutan. Ketiganya adalah Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Seperti apa persiapan ketiganya jelang Piala AFF 2024 nanti? Sekarang kita bedah satu persatu yuk. Timnas Thailand. Gajah Putih Thailand masih tetap akan menjadi momok yang menakutkan bagi Timnas Indonesia. Target tinggi untuk kembali menjuarai Piala AFF langsung dipasang PSSI-nya Thailand. Keseriusan itu tentu bisa dilihat ketika mereka sukses menjuarai Kings Cup 2024. Thailand menjadi kampiun setelah menang 2-1 dari Suriah di laga final. Ini jadi gelar pertama bagi pelatih baru mereka Masatada Ishii bersama skuad Gajah Putih. Berbeda dengan Timnas Indonesia yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di jeda FIFA Matchday bulan November ini, Timnas Thailand juga sudah mengagendakan 2 pertandingan sebagai persiapan mereka sebelum Piala AFF bergulir. Theraton Bunmatan dan kolega akan menantang Lebanon dan Laos di pertengahan November. Timnas Vietnam. Negara yang jadi musuh abadi Timnas Indonesia ini tentu bertekad akan bangkit di ajang ini. Kegagalan sepanjang tahun 2024 ini membuat pasukan The Golden Stars menatap serius gelaran Piala AFF 2024. Rentetan hasil buruk Vietnam sepanjang tahun ini tentu tak terlepas dari ulah Timnas Indonesia. Runtuhnya kekuatan Vietnam yang paling menyakitkan tentu saja saat dikalahkan King Indo back-to-back di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam yang saat itu masih dilatih Philippe Troussier harus takluk 1-0 di GBK dan kalah 3-0 di Mai Dinh, Hanoi. 2 kekalahan inilah yang menyebabkan Vietnam melakukan pergantian nahkoda baru. Di ajang Piala AFF nanti, The Golden Stars akan dipimpin pelatih Korea Selatan Sang Si Kim. PSSI-nya Vietnam VFF bahkan tak tangguh menargetkan juara di Piala AFF edisi kali ini. Di babak grup, Vietnam akan satu grup bersama Rizky Ridho dan kolega. Misi balas dendam tentu akan jadi target utama Nguyen FC saat bentrok King Indo. Vietnam dan Indonesia berada di grup B bersama Filipina, Myanmar, dan Laos. Target tinggi yang diusung Vietnam sepertinya tak berbanding lurus dengan realita. Performa skuad asuhan Kim Sang-sik tak kunjung membaik. Masalahnya mereka belum pernah menang dalam 4 pertandingan terakhir. 3 kekalahan dan 1 kali imbang jadi hasil yang didapat Nguyen FC. Kalau begini gimana mau lawan King Indo ya? Vietnam realistis dulu aja deh mending. Selanjutnya di urutan ketiga ada si tetangga yang suka buat ulah Malaysia. Gak hanya budaya yang diikut-ikutin sama Malaysia, langkah Indonesia di sepak bola pun juga ikutin Harimau Malaya. Ingin coba menyaingi Indonesia dengan naturalisasi, kini Harimau Malaya sedang getol-getolnya kerja demi mencari pemain keturunan. Setelah gagal mendapatkan Mats the Eagle lantaran garis keturunannya yang terlalu jauh, Malaysia mulai mendata beberapa nama baru. Terakhir, muncul rumor kalau Malaysia akan menggait Thomas Paul yang kini berseragam SC Cambu Ur. Lucunya Thomas Paul malah menampik dirinya memiliki darah Malaysia. Paul justru dengan bangga menyebut punya darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Bogor. Gak budaya, gak pemain bola, semuanya mau diklaim. Agak lain ya memang tetangga yang satu ini. Persiapan Malaysia pun bisa dikatakan tak terlalu bagus jelang Piala AFF tahun ini. Harimau Malaya sempat mengalami kesulitan saat mencari lawan tanding di jeda internasional Oktober lalu. Malaysia menerima banyak penolakan dari negara-negara Oseania. Alhasil, skuad asuhan Po Marty hanya menjalani 1 pertandingan dan menelan kekalahan telak 0-4 dari New Zealand. Di FIFA Matchday bulan November nanti, Malaysia akan menantang Laos dan India sebagai persiapan mereka sebelum AFF bergulir. Tanpa mengecualikan negara-negara lain seperti Singapura, Kamboja, Filipina, dan lainnya.
Timnas Indonesia wajib berhati-hati jika ingin berbicara banyak di Piala AFF edisi kali ini. Walaupun tak mematok target tinggi, tapi rasa-rasanya saat ini adalah era terbaik Timnas Indonesia untuk meraih gelar pertamanya. Jika berkaca dengan 3 negara tadi, hanya Thailand lah yang menjadi ancaman serius skuad Garuda. Oke football fans, itu dia tadi adalah sedikit gambaran mengenai persiapan Timnas Indonesia dan para rivalnya jelang Piala AFF atau ASEAN bergulir. Kalau menurut pendapat kamu gimana nih? Jangan lupa tulis ide-ide menarik kamu di kolom komen, biar kita bahas di video berikutnya.